Alur cerita, Biontai, Gazi. Chapter 45. Kedatangan wajah dewa yang hancur itu bagaikan kebangkitan serangga yang mempengaruhi semua makhluk hidup dan memaksa mereka untuk berubah. Itu mengubah dunia menjadi tempat yang lebih dingin dan lebih brutal. Daerah terlarang adalah pertemuan dari hawa dingin itu, tapi sekarang, saat Suking memperhatikan sosok berpakaian putih itu, dia tiba-tiba teringat kembali pada apa yang Sersan Thunder sebutkan tentang pertemuan pertama mereka. Tahukah kau mengapa aku membawamu bersamaku saat kita meninggalkan kota itu? Saat aku melihatmu mengkremasi semua mayat itu, dengan api yang menyinarimu, rasanya seperti kau telah membawa sedikit kehangatan dan kebaikan ke dunia yang brutal ini. Sama seperti Sersan Thunder saat itu, Suking merasa seperti merasakan sedikit kehangatan saat ini. Itu datang dari wanita tanpa wajah berpakaian putih, dan dari banyak wajah tersenyum yang berterima kasih padanya. Itu datang dari kemanusiaan yang tidak dapat direnggut oleh dunia yang brutal ini. Akhirnya, Suking kembali berpegangan tangan dan membungkuk dalam-dalam. Lalu dia berbalik kembali ke arah tembok kota dan mulai bergerak. Rupanya, ia telah melemparkan begitu banyak peluru hitam sehingga ia mendorong mutagen di bagian kota itu melewati batas, membuatnya seperti obor terang di malam yang gelap. Mungkin itu masalah sebab dan akibat. Terlepas dari itu, ia tidak menghadapi banyak bahaya sama sekali saat ia melaju kencang menuju pinggiran kota. Begitu berada di luar, ia kembali melihat ke arah kota, dan dapat mendengar suara gemuruh dan jeritan bergema di dalam kegelapan. Aku ingin tahu kapan aku akan kembali, pikirnya. Kemudian dia melompat dari tembok kota dan melesat pergi ke dalam kegelapan malam. Untuk memaksimalkan kecepatannya, dia memasang jimat terbang barunya di kakinya, lalu menuangkan kekuatan roh ke dalamnya. Dia langsung melesat ke udara. Berlayar mengikuti arah angin yang menerpa wajahnya merupakan perasaan baru, begitu pula kecepatan luar biasa yang mampu ia capai. Ini adalah pertama kalinya ia terbang. Ia melihat ke bawah ke dunia yang melaju kencang di bawahnya, dengan ekspresi agak bingung di wajahnya. Jadi beginilah rasanya menjadi burung yang terbang di udara. Setelah mencapai level ke-7 mantra laut dan gunung, ia memiliki kendali sempurna atas tubuhnya, dan dengan demikian cepat beradaptasi dengan terbang. Dikombinasikan dengan kecepatan dan kekuatan alaminya, ia mampu terbang tinggi untuk waktu yang lama sebelum jatuh kembali. Dan ia dapat mendorong tinjunya ke belakang untuk mendapatkan tambahan kecepatan. Dari kejauhan, dia tampak seperti seberkas cahaya yang melesat di udara di wilayah terlarang. Orang lain pasti akan khawatir tentang mutagen, tetapi tidak dengan dia. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat batas wilayah terlarang. Menerobosnya, dia memasuki dunia luar, dan merasakan angin hangat menerpa wajahnya. Angin itu dengan cepat mengusir hawa dingin dari wilayah terlarang. Melayang di udara, Suking menatap tajam ke arah Antlerville, lalu beralih melihat ke arah lain. Setelah tinggal di base camp pemulung selama setengah tahun, Suking telah memperoleh cukup banyak pengetahuan. Misalnya, ia telah mempelajari nama-nama banyak tempat dan lokasi di daerah tersebut, dan mengetahui lokasi umum markas besar sekte prajurit Fajra Emas. Matahari belum terbit, dan bulan belum banyak menerangi kegelapan, tetapi ia masih bisa melihat gunung-gunung di kejauhan. Sambil melayang di sana, dia memandang bolak-balik antara Antlerville dan markas besar sekte prajurit Fajra Emas. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja, bisiknya. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi dengan prajurit Fajra Emas Patriar di reruntuhan itu, tetapi dia ragu orang itu akan binasa. Namun, dia mungkin akan terluka parah, dan sepertinya tidak mungkin dia akan bisa menyelamatkan diri dalam waktu dekat. Suking tahu bahwa jika ia segera pergi ke Antlerville, ia akan sampai di sana tanpa masalah. Namun, ia tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Setelah memikirkannya lebih lanjut, matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia memanfaatkan kekuatan jimat terbang untuk menuju sekte prajurit Fajra Emas. Patriar prajurit Fajra Emas sedang dalam situasi yang buruk, dan dua tetua agung sekte itu telah meninggal. Sekte itu sendiri berada dalam kondisi yang sangat lemah, jadi sekarang adalah saat yang tepat untuk melancarkan serangan mematikan. Begitulah kepribadian Suking. Orang lain mungkin akan memilih saat ini untuk melarikan diri. Namun, Suking telah belajar sejak kecil bahwa potensi bencana harus diberantas secepat mungkin. Bahkan jika potensi bencana ini tidak dapat ditangani sepenuhnya, setidaknya ia dapat menimbulkan rasa sakit pada musuhnya. Dan rasa sakit yang cukup dapat berubah menjadi pencegah. Itulah hukum daerah kumuh, dan itulah hukum pemulung. Apakah itu hukum dunia yang kacau secara umum? Suking tidak yakin.
Namun, itulah hukumnya. Dia tidak yakin bahwa membunuh dua tetua agung akan cukup sebagai tindakan pencegahan. Su King melaju kencang, dan saat matahari terbit di Cakrawala, dia melihat tujuannya. Markas besar sekte prajurit Vajra Emas. Terdiri dari banyak bangunan di atas gunung. Saat matahari bersinar di aula besar di atas gunung, aula itu tampak sangat menginspirasi dan indah. Namun, sebagian besar kultivator sekte sedang mencari Su King saat ini. Hanya ada sekelompok kecil murid yang tertinggal untuk berjaga, dan hanya beberapa dari mereka yang terlihat sepagi ini. Mereka semua memiliki ekspresi sombong di wajah mereka, seolah-olah mereka mewakili sosok terpenting dalam semua ciptaan. Menuju ke sekte tersebut terdapat jembatan lengkung, tempat 5 murid berdiri mengobrol dan tertawa. Percakapan mereka berkisar tentang bagaimana kepala keluarga mereka pergi mencari seorang anak. Dari nada percakapan mereka, jelas mereka menganggap semua ini adalah keributan besar karena masalah kecil. Lebih jauh di dalam, beberapa murid duduk bersila di tempat mereka, melakukan latihan pernapasan. Pemimpin sekte itu berada di aula besar, membolak-balik beberapa catatan akuntansi untuk kota-kota lokal dan markas pemulung. Mirip dengan para pengikut di luar, dia tidak yakin bahwa sang patriark bahkan perlu berada di luar sekte. Dia hanya seorang pemulung. Dia mungkin terampil, tetapi kedua tetua agung kita dapat menanganinya dengan mudah. Tidak ada alasan bagi sang patriark sendiri untuk terlibat. Sekarang sekte itu benar-benar kosong. Pemimpin sekte itu menggelengkan kepalanya. Pendapatnya tidak terlalu penting, karena tidak mungkin ada orang yang akan menentang sang patriark. Karena semua anggota sekte hanya duduk-duduk saja dan tidak melakukan banyak hal, tidak seorang pun menyadari Su King yang berada jauh di atas sekte, tengah melihat ke bawah dengan dingin. Setelah memeriksa arah angin terlebih dahulu, ia berputar mengelilingi sekte itu hingga berada di arah angin yang berlawanan dengannya. Ia juga menentukan kecepatan angin. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia mengeluarkan sejumlah besar bubuk racun dan menyebarkannya. Dalam sekejap, dia membuang sekitar 80% dari semua cadangan bubuk racunnya. Saat bubuk-bubuk yang berbeda itu bercampur, mereka menciptakan campuran racun yang mencengangkan yang terbawa angin ke dalam sekte itu. Alih-alih mengambil tindakan lebih lanjut, dia hanya melihat dan menunggu. Tidak butuh waktu lama sebelum angin berubah menjadi coklat, lalu hitam. Mata Su King berkedip dingin. Itu seharusnya sudah berhasil. Angin hitam akhirnya menarik perhatian para kultivator di sekte tersebut. Yang pertama menyadarinya adalah para murid yang sedang mengobrol di jembatan. Seluruh kelompok itu mendongak dengan heran dan terkejut. Hei, apa itu? Angin hitam melewati sebuah pohon, yang langsung layu. Wajah para murid berubah muram. Racun? Saat teriakan itu terdengar, murid-murid lain di sekte itu mendengarnya dan mereka bergegas keluar ke tempat terbuka untuk mencoba mengusir angin beracun. Saat itulah Su King tiba-tiba muncul, seperti sambaran petir yang melesat menuju markas sekte. Saat para kultivator sekte prajurit Vajra Emas bereaksi dengan kaget dan marah, dan saat bel peringatan berdentang di dalam sekte, Su King mendarat di tanah di tengah gunung. Sebuah ledakan terdengar, dan retakan menyebar dari kakinya saat dia menatap dengan niat membunuh ke arah para kultivator musuh yang terkejut. Lalu dia menyerang. Sebuah ledakan besar bergema. Saat dia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, teriakan memenuhi udara, dan mayat-mayat berjatuhan ke tanah. Meskipun sebagian besar murid telah keluar dari sekte, masih banyak yang tersisa untuk diperjuangkan. Tak lama kemudian, teriakan marah memenuhi udara, dan lebih banyak sosok bergegas menuju Su King. Penyergapan. Sial. Aku tidak percaya ada orang yang benar-benar melancarkan serangan mendadak pada kita. Bunuh dia. Sementara itu, di aula besar, pemimpin sekte menyadari sesuatu sedang terjadi, dan melangkah keluar dengan marah. Ketika dia melihat kekacauan dan angin beracun, dia berteriak, "Semua murid, minum pil anti racun dan usir angin beracun ini." Kemudian dia melotot ke arah daerah di tengah gunung tempat suara gemuruh itu berasal. Dengan mata dingin, dia bergegas ke arah itu. Namun, Su King tidak melawan para pengikut sekte di sana. Sebaliknya, dia bergerak cepat dan melemparkan bola-bola hitam di belakangnya. Beberapa meledak saat menyentuh tanah, yang lain meledak di udara. Semuanya menciptakan pusaran mutagen. Seolah-olah mutagen di daerah itu hidup karena berkumpul dengan cepat di gunung. Mutagen. Para murid yang hendak menyerbu ke arah itu melihat apa yang terjadi dan secara naluriah mundur. Beberapa berada di dekat pusaran,
dan peningkatan mutagen yang tiba-tiba menyebabkan kulit mereka mulai berubah menjadi hitam kehijauan. "Ini keterlaluan," teriak pemimpin sekte itu saat dia tiba dari aula besar. Fluktuasi basis kultivasi yang melampaui level sempurna Ki Kondensation diluncurkan. Ini adalah level kekuatan yang melampaui para tetua agung yang telah dibunuh Suking, dan hanya berada di bawah patriark sekte tersebut. Jubah emas pemimpin sekte itu berkibar-kibar di sekelilingnya, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar di wajahnya. Namun, ketika dia melihat Suking, seorang pemulung, dan masih sangat muda, getaran itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak perlu menebak siapa orang ini. "Itu kamu." Saat kenyataan itu menimpanya, jantungnya berdebar kencang. Chapter 46. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pemimpin sekte itu menatap tajam ke arah Suking, jantungnya berdebar kencang karena terkejut. Sebenarnya, dia tidak yakin apakah dia bisa mempercayai matanya. Namun, pemuda di depannya mengenakan jaket hitam, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya penuh kotoran. Terlebih lagi, jaketnya berlumuran darah dan memancarkan aura mengerikan. Rambutnya yang acak-acakan dan kotoran di wajahnya membuat wajahnya sulit dilihat dengan jelas. Namun, saat angin beracun mengangkat rambut dari wajahnya, mustahil untuk tidak melihat tatapan matanya yang dingin. Saat pemimpin sekte itu melakukan kontak mata, dia merasakan hawa dingin yang membekukan memenuhi hatinya. Setelah melihat potret Suking, saat pemimpin sekte itu menatapnya, dia teringat akan julukannya sebagai pemulung. "Kaulah anaknya." Dia tahu betul bahwa kepala sekte beserta dua tetua agung sedang mengejar orang ini, begitu pula sejumlah besar pengikut sekte. Namun sekarang, kepala sekte dan tetua agung belum kembali, dan anak laki-laki yang mereka kejar tiba-tiba muncul di depan pintu mereka. Rasa takut membuncah dalam diri pemimpin sekte, tetapi tidak ada waktu untuk memikirkan masalah itu saat ini. Dia langsung memulai gerakan mantra, menyebabkan angin kencang muncul dan mengusir racun itu. Pada saat yang sama, angin membengkak menjadi gelombang udara yang melesat ke arah Suking. Suking menilai situasi dengan dingin. Mengabaikan pemimpin sekte, dia hanya melompat menghindar dari serangan itu, lalu melesat ke arah lain, terus melemparkan peluru hitam. Saat ledakan bergema, pemimpin sekte merasakan efek aneh dari gumpalan hitam itu, dan wajahnya berubah. Sambil menghentakkan kakinya, dia mengejar Suking. Namun, Suking tidak tertarik untuk melawannya. Ia menghindar lagi, lalu menggunakan jimat terbang untuk mempercepat langkahnya, terus berkelana di sekte tersebut. Akibatnya, pemimpin sekte tersebut juga terpaksa menggunakan jimat terbang. Dari kejauhan, terlihat pemimpin sekte mengejar Suking, melancarkan serangan yang menimbulkan ledakan ke kiri dan ke kanan. Suking melemparkan bolus hitam lainnya, yang meledak, lalu dia melemparkan yang lain lagi. "Sialan," geram pemimpin sekte itu. Ia ingin melakukan sesuatu untuk menghentikan Suking, tetapi mereka berdua menggunakan jimat terbang dengan kecepatan tertinggi yang sama, sehingga pemimpin sekte itu tidak dapat mengejarnya. Tak lama kemudian, ledakan bola hitam yang terus-menerus memastikan bahwa seluruh sekte prajurit Vajra Emas dipenuhi dengan pusaran, dan tingkat mutagen yang mengejutkan menyerbu ke arahnya dari semua sisi. Bahkan, tempat itu hampir menyerupai wilayah terlarang. Pada saat Suking kehabisan pil, seluruh sekte menjadi satu pusaran besar. Saat pusaran berputar, dan mutagen menyerbu masuk, langit pun menjadi gelap. Mutagen berubah menjadi seperti kabut yang bergolak dan memenuhi seluruh area. Raungan dan jeritan terdengar dari dalam kabut, sementara para murid di dalamnya tercengang. Terlebih lagi, jumlah muridnya pun tidak cukup untuk menghadapi angin beracun tersebut, sehingga bubuk racun pun beredar dan menjadi bagian dari kabut. Di seluruh sudut sekte, tanaman dan tumbuh-tumbuhan layu dan mati, bahkan batu-batu mulai mendesis dan mencair. Jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Sekte prajurit Vajra Emas berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kombinasi mutagen dan racun itu sungguh mengerikan. Lebih jauh lagi, semua itu terjadi dalam rentang waktu 100 tarikan napas, begitu cepatnya sehingga tak mungkin ada seorang pun yang dapat bereaksi cukup cepat. Sekte itu berada dalam kekacauan sehingga banyak pengikutnya yang saling berlomba untuk melarikan diri. Pil penangkal racun yang mereka minum tidak cukup kuat untuk mengatasi racun tersebut, sehingga darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka saat mereka berteriak dengan menyedihkan. Beberapa orang mencoba bersembunyi, tetapi tidak ada gunanya. Bergema di mana-mana adalah teriakan marah pemimpin sekte saat dia mengejar Suking. Saat sekte itu benar-benar menjadi gila, Suking mempercepat langkahnya dan kemudian menghilang dalam sekejap. Saat pencariannya berlanjut,
secercah api tiba-tiba muncul di dalam kabut. Mereka yang bisa melihatnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan karena terkejut. Pemimpin sekte itu tercengang, dan terpaksa menghentikan pengejarannya untuk memimpin para pengikutnya memadamkan api. Sayangnya, tidak hanya ada satu kebakaran. Api berkobar di banyak lokasi, dan dengan cepat menyebar menjadi kebakaran besar. "Bocah!" teriak pemimpin sekte itu, suaranya bergetar karena kebencian. Sayangnya, tidak ada waktu untuk mencari Suking, karena dia sedang sibuk menangani kebakaran. Sementara itu, Suking mengunjungi satu demi satu gedung sekte yang indah. Dia akan masuk ke dalam, mencari-cari dan mengambil barang berharga yang ditemukannya, lalu membakar tempat itu sebelum pergi. Dia berjalan dengan sangat cepat. Pada suatu titik, ia melihat sebuah bangunan yang jauh lebih mewah dan indah daripada bangunan lainnya. Kebetulan juga ada plakat di atas pintu yang bertuliskan nama bangunan tersebut. Paviliun Harta Karun? Sambil menyipitkan matanya, Suking mengepalkan tangannya dan melancarkan pukulan ke pintu. Pintu paviliun Harta Karun hancur, dan gas beracun mengalir masuk. Suking mengikutinya, dan melihat sekeliling untuk melihat bahwa dindingnya ditutupi rak-rak. Di rak-rak itu berjejer berbagai macam pil obat, koin roh, dan harta karun berharga. Saat Suking melihat sekeliling, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia segera mulai meraih semua yang bisa dia ambil. Tepat sebelum dia hendak pergi, dia melihat gas beracun merembes ke bagian dinding yang biasanya tidak terlihat. Saat melihat lebih dekat, dia melihat samar-samar sebuah pintu. Alis Suking terangkat. Melangkah maju, dia menendang pintu. Akibatnya, bentuk pintu menjadi lebih jelas, tetapi tidak pecah. Dengan ekspresi terkejut yang samar, Suking mengepalkan tangannya. Suara retakan terdengar dari dalam dirinya, dan goblin hantu itu muncul. Meraung tanpa suara, ia menggabungkan tinjunya dengan tinjunya, dan ia melepaskan pukulan lain. Ledakan lain terdengar, dan pintu pun runtuh, memperlihatkan ruangan tersembunyi di baliknya. Hanya ada satu benda di dalam ruangan itu, tas kain seukuran telapak tangannya. Terkejut, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, pada saat itu juga, banyak sinar cahaya meletus dari tas itu, melesat turun membentuk sebuah simbol di tanah. Kemudian, simbol rumit itu berkilauan saat memancarkan sejumlah bilah angin di sekeliling tas itu. Suking menarik tangannya dan mengamati bilah angin dan tas yang dilindunginya dengan saksama. Tampak jelas bahwa ini adalah semacam barang berharga. Apa benda ini? Sambil mengerutkan kening pada fluktuasi kekuatan roh yang muncul darinya, dia akhirnya mendengus dingin, mengeluarkan bolus hitam, dan menghancurkannya. Mutagen menyerbu ke area tersebut, memenuhi ruang rahasia. Simbol di tanah berkilauan, tetapi tidak mampu bertahan terhadap korosi yang disebabkan oleh mutagen. Simbol itu meredup, lalu terdengar suara retakan saat simbol itu hancur. Tanpa ragu-ragu, Suking meraih tas kain itu, lalu berbalik dan melarikan diri. Di luar, dia melihat kekacauan di sekte prajurit Fajra Emas, termasuk lolongan kesedihan, mutagen, gas beracun, dan api yang berkobar. Jimat terbang berkilauan saat dia terbang ke langit, ekspresi wajahnya sedingin biasanya. Dia tahu betul bahwa dia hanya memperoleh keuntungan dalam serangan diam-diamnya karena sang patriark tidak berada di sekte tersebut. Semakin lama dia tinggal di sana, semakin berbahaya keadaannya. Tujuannya adalah muncul, membunuh sebanyak mungkin orang, menghancurkan marka sebanyak mungkin, dan mencuri apapun yang bisa didapatkannya. Setelah berhasil mencapai semua itu, ia memutuskan untuk melarikan diri. Namun, saat itulah terdengar teriakan amarah, dan pemimpin sekte yang acak-acakan itu terbang ke arahnya dan menyerang. Mata Suking berkedip-kedip dengan niat membunuh saat ia melepaskan kekuatan mantra laut dan gunung tingkat ketujuh. Hantu-hantu itu muncul, dan ia melancarkan pukulan ke arah pemimpin sekte yang datang. Sebuah ledakan menggema, dan pemimpin sekte itu terdorong ke belakang. Kemudian, tepat saat dia hendak melancarkan serangan, dia melihat sebuah pedang ungu terbentuk di belakang Suking. Pedang surgawi itu menebas ke bawah, langsung ke arah pemimpin sekte. Tanpa terkejut, pemimpin sekte itu jatuh kembali ke angin beracun dan kabut mutagen, dengan pedang ungu mengikutinya. Suking tidak melanjutkan serangannya. Matanya berkedip, dia mundur, lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat dengan kecepatan tinggi. Namun, sebelum dia bisa pergi ke kejauhan, 7 sosok muncul dari kabut dan melancarkan serangan ganas. Kekuatan serangan yang sangat besar menghancurkan udara tempat Suking baru saja melayang, menyebabkan suara gemuruh yang sangat keras bergema.
Ini tampaknya merupakan kekuatan yang mirip dengan level Foundation Establishment. Jika Suking memilih untuk menyerang alih-alih menghindar, dia akan terkena serangan secara langsung. 7 sosok itu adalah orang-orang tua yang wajahnya pucat pasi, dengan darah mengalir keluar dari mulut mereka. Serangan yang baru saja mereka luncurkan adalah gerakan gabungan yang dilakukan dengan menggunakan sihir rahasia. Saat ini, mereka sedang mengamati Suking dan mencoba memutuskan apakah akan mengejarnya atau tidak. Pelindung Dharma, kata pemimpin sekte itu. Jangan mengejar. Pemimpin sekte itu terhuyung keluar dari kabut. Salah satu lengannya telah putus, dan tunggulnya meneteskan darah. Wajahnya pucat, dan sepertinya dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Penjahat itu terlalu berhati-hati. Aku tidak percaya dia tidak menyerangku sebelumnya. Saat ini prioritas kita adalah membersihkan angin beracun dan mutagen dari sekte itu. Kemudian kita menunggu sang patriar kembali. Pemimpin sekte itu merasa sangat frustrasi. Dia sengaja melukai orang lain dengan harapan memancing Suking untuk berkelahi. Pada akhirnya, dia gagal. Sementara itu, 7 pelindung Dharma menutup mulut mereka. Beberapa dari mereka membantu pemimpin sekte, sementara yang lain menatap kosong pada kekacauan di sekte tersebut, lalu menghela napas dan bergegas maju untuk membantu. Perlahan tapi pasti, hari itu berlalu. Menjelang malam, sekte itu sebagian besar sudah bersih dari racun dan mutagen. Untuk racun dan mutagen, sebagian besar disebabkan oleh teknik sihir tipe angin milik para pengikutnya. Untuk mutagen, mereka harus menghancurkan banyak koin roh dan menggunakan kekuatan roh murni yang dihasilkan untuk mengencerkan mutagen. Itu adalah kerugian yang besar. Markas besar sekte itu hancur berantakan. Bahkan aula besar di puncak gunung pun hancur, dan sebagian besar bangunan runtuh atau rusak karena kebakaran. Mengembalikan keadaan ke kejayaannya semula akan membutuhkan biaya yang mahal. Lebih buruk lagi, setiap murid yang masih hidup tercemar dengan mutagen tingkat tinggi. Sebagian besar berwarna hitam kehijauan dari kepala sampai kaki, dan untuk memurnikannya, dibutuhkan banyak cairan putih dan pil pembersih debu. Pemimpin sekte dan para pelindung Dharma merasa kesal dan kelelahan ketika, di kejauhan, seberkas cahaya muncul. Patriar prajurit Vajra Emas telah kembali. Kondisinya sangat buruk. Dia memiliki banyak luka, rambutnya acak-acakan, dan dia tampak marah. Setelah berjuang keluar dari wilayah terlarang, dia telah berjanji akan membayar berapapun untuk melihat Kid mati. Lalu dia melihat markas besar sekte itu di kejauhan, dan dia ternganga karena takjub sebelum melesat maju dan melihat ke bawah ke arah runtuhan. Ketika para murid melihat bapa leluhur mereka menangis. Kepala keluarga. Patriark, saat kau pergi, anak itu datang dan merajalela di sekte. Banyak murid yang terbunuh atau terluka. Patriark, penjahat terkutuk itu telah membersihkan paviliun harta karun kita. Dan apa yang tidak diambilnya, dia mencemarinya dengan mutagen. Patriark, anak itu tidak punya kemanusiaan. Banyak sekali murid yang diracuni, dan kita tidak bisa menghilangkan racunnya. Hanya pemimpin sekte dan pelindung Dharma yang tidak bergabung. Saat ratapan para murid memenuhi udara, Patriar prajurit Vajra Emas melihat sekte yang hancur, para murid yang terluka, pemimpin sekte dengan lengannya yang terputus, dan para pelindung Dharma yang terluka. Patriar perlahan mulai gemetar. Wajahnya berubah dari putih pucat menjadi merah menyala, dan akhirnya menjadi warna hijau pucat. Sambil terhuyung-huyung di tempat, dia batuk seteguk darah. Sambil terengah-engah, dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan matanya menjadi sangat merah sehingga dia tampak seperti siap memakan seseorang hidup-hidup. Sambil mendongakkan kepalanya, dia melolong, "Aku akan membunuhmu." Suaranya bergema bagaikan guntur, tetapi tidak sampai ke portal teleportasi di kota Antlerville. Suking berdiri di sana dalam barisan di portal besar itu. Portal itu sendiri dibangun di atas altar segi 8, dan ditutupi dengan simbol-simbol magis yang rumit. Setiap kali portal itu aktif, cahaya berwarna-warni yang cemerlang membubung tinggi ke langit. Semua penjaga portal memiliki basis kultivasi yang luar biasa, dan mereka mengawasi semua orang dalam barisan dengan dingin. Berdasarkan watak mereka, tampaknya mereka siap untuk langsung membantai siapapun yang bertindak tidak sesuai aturan. Akhirnya, semua orang di depan Suking berteleportasi, dan dialah orang berikutnya. Ia berjalan ke altar dan ke tengah-tengah semua simbol magis yang rumit. Kemudian ia melihat ke tanah-tanah di sekitarnya yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Matahari terbenam memancarkan cahaya lembut ke tanah-tanah itu. Angin sepoi-sepoi di bulan ke-7 terasa hangat,
menyebabkan rambutnya bergoyang saat ia melihat ke sekeliling. Dia melihat ke arah reruntuhan kota. Dia melihat ke arah base camp pemulung. Akhirnya, dia menatap dingin ke arah Golden Vajra Warrior Sect. Ini belum berakhir, gumamnya. Matanya berbinar dingin saat portal teleportasi aktif, dan cahaya terang membubung tinggi, menyinarinya hingga ia menghilang. Sesaat kemudian, cahaya itu menghilang, dan Su King tidak terlihat dimanapun. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.